dalam, kalian pasti akan penasaran dengan apa yang akan kita lakukan. Maka dari itu ikuti keseruan kita ya bersama kelompok 2. Juga ada Pak Bapak yang Kadin Pendidikan serta Pak Sri Kadin PIB. Mungkin nanti kita akan sebenarnya sih harusnya Rabu atau Kamis supaya di mana ada kegiatan on air ini bisa di langsung. Jadi hari Jumat kita punya ada kegiatan sekali dan memang harus kita harus ikut mana pusat ngajak aturan. Oke teman-teman, dalam kunjungan kali ini ke RRI Merauke, kami berkesempatan menyusuri beberapa ruangan nih yang menjadi bagian penting dari proses penyiaran, mulai dari ruang siaran hingga ruang penyimpanan arsip bersejarah. Nah, kali ini kita sedang mengunjungi ruangan Pro 1 dan Pro 2. Oke teman-teman, kunjungan kali ini akan diawali dengan mengunjungi ruangan Pro 1 dan Pro 2, yaitu dua studio siaran utama RRI yang memiliki segmentasi dan fungsi berbeda. Nah, Pro 1 umumnya berfungsi sebagai saluran informasi publik yang menyiarkan berita, program dialog interaktif, serta konten yang bersifat edukatif dan informatif bagi masyarakat luas. Sementara itu, Pro 2 lebih difokuskan sebagai saluran hiburan yang menyasar segmen anak muda dengan program-program musik, hiburan, dan gaya siaran yang lebih santai dan dinamis. Meski memiliki karakter berbeda, kedua ruang siaran ini sama-sama berperan penting dalam menjangkau audiens dengan kebutuhan informasi yang beragam. Ya, di sini umum targetnya kita itu kebanyakan orang tua, gitu. Jadi kita fokusnya Pro 1 itu untuk orang tua bagian pemberitaan informasi. Gitu. Karena di RRI itu banyak program, ada program 1, program 2, program 3, program 4. Kalau program 1 kita fokusnya pemberitaan dan informasi. Hiburan juga ada, tapi hiburannya tuh kayak program dangdut dan juga malam ruang rindu. Sedangkan kalau program 2 itu khusus untuk anak muda. Jadi segala informasi anak muda dari ke Pro 2 gitu. Kalau program 3 itu khusus pusat pemberitaan. Dia langsung di-handle sama Jakarta. Gitu di pusat. Jadi kita kalau pemberitaan kita langsung relay ke Jakarta. Tapi kita juga ada di jam 6 pagi sama jam 3 sore. Itu namanya Lintas Pagi produksi RRI Merauke sama Lintas Sore produksi RRI Merauke gitu. Kemudian kalau program 4 itu jarang kita relay karena itu dia programnya khusus kebudayaan. Jadi kalau teman-teman yang ingin informasi budaya nanti boleh gabung di program 4. Tapi kalau mau di kita berarti kita di program 1. Kita di 94,8 MHz gitu.
Nah, kemudian juga kalau di program satunya kita ada namanya program Gema Papua. Nah, Gema Papua itu khusus untuk Korwil 1 Papua. Jadi ada dari RRI Boven, RRI Merauke, Nabire, Serui, Wamena. Itu kita gabung dalam satu pemberitaan di jam 19.00 atau jam 7 malam. Nah, itu pengaturan bahasa penyebutan waktu. Kita di RRI nggak boleh sebut contohnya harusnya kita sebut 19.00 nih, tapi kita sebutnya tuh jam 7 malam tuh nggak bisa. Itu dilarang karena kita memakai sistem 24 jam. Oke teman-teman, selanjutnya kami akan mengunjungi ruang galeri yang menyimpan berbagai koleksi benda bersejarah dan bernilai tinggi terkait perjalanan panjang RRI Merauke. Nah, di ruangan ini terdapat dokumentasi foto para gubernur dari periode pertama hingga saat ini. Berbagai piagam penghargaan dan piala yang pernah diraih oleh RRI Merauke, serta koleksi alat musik tradisional seperti wayang dan saron. Nah, selain itu, ruang galeri juga menyimpan peninggalan berupa piano tua, kaset-kaset siaran lama RRI, radio dan televisi jadul peninggalan sejak berdirinya RRI pada era 80-an, piringan hitam, mesin ketik jadul, album-album rekaman lama, peralatan edit siaran zaman dahulu, hingga gitar tua. Nah, koleksi-koleksi ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang RRI sekaligus menggambarkan perkembangan teknologi penyiaran dari masa ke masa. Kemudian ada piringan hitam PH, belum mengalami mungkin ya. Dia itu bisa masih pakai PH piringan hitam. Tapi alat pemutarnya nggak tahu, kayaknya nggak mungkin rusak apa bisa berantem. Nah, gamelan ini itu pengadaan dulu dari pusatnya. Ini kan memang ada di sana. Juga berhubung di sini nggak ada yang bisa main. Ini sempat dulu dibawa ke lokasi. Tapi berhubung ini alat pemerintah punya, negara punya, jadi kita kembali kembali. Kalau di lokasi kan banyak orang Jawa, orang trans yang bisa main kita nggak. Dia juga nggak tahu pokoknya main kapal, biasa tuh panjang, sulit. Tapi ini gamelan. Ya, betul. Itu yang menjuarai. Iya. Kita masukin ada. Ini hanya gubernur yang masih tinggi kalau apa itu. Sampai terakhir siapa? Gubernur Lukas ini. Lagi juga kita mau putar juga nggak ada apanya, ini nggak juga komputernya sudah nggak umum orang pakai gitu. Lagu lama juga di komputer ada. Nah teman-teman, setelah dari galeri, kunjungan dilanjutkan ke ruang studio yang berfungsi sebagai tempat proses rekaman maupun siaran berlangsung. Nah, ruangan ini dilengkapi dengan perangkat teknis penyiaran yang mendukung kelancaran proses produksi suara, baik untuk keperluan siaran langsung maupun rekaman program. Dialog itu dia berlangsung. Dua kamera ini akan menyoroti narasumber dan moderatornya, dan ini hasil daripada dialog pagi itu ataupun podcast itu bisa dilihat di ini. Nah, sementara ruangan ini merupakan ruangan pengendali dari seluruh
kegiatan yang ada di dalam ruangan ini. Ruangan ini khusus digunakan untuk acara-acara dialog interaktif dan podcast yang disiarkan langsung pada saat itu. Ini ruangan pengendalinya. Nanti teman-teman teknik di sini. Ini jurusan apa nih gue? Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, Bahasa Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, kebetulan dari Unmus yang dari teknik informatika ada praktek juga di sini. Nah, mereka setiap kali dialog lo petugas di ruangan ini. Ya, jadi tidak duduk-duduk saja. Kita yang santai. Jadi kita terima kasih juga sama Unmus. Ada yang mengontrol ini. Jadi masing-masing ada satu atau dua orang mengontrol di sini. Nanti di sini ada 2, 3 atau sampai 4 orang mengontrol di sini. Dari sini ini didistribusikan ke ruangan sana, ke studio Pro 1 dengan Pro 2 yang ada di ruangan sana. Produksinya di sini didistribusi ke sana, lalu dilemparkan luas. Jadi bisa disimak secara terestrial, bisa disimak di YouTube kami, di Instagram, di Facebook maupun TikToknya RRI Merauke. Paham ya kalau saya bilang terestrial? Kalau terestrial ini radio-radio analog yang biasa. Radio analog, ya, analog kayak gini. Nah, kalau kita mendengarkan siaran radio lewat radio ini, itu dinamakan terestrial, ya, terestrial. Sementara kalau kita dengar radio, kita melihat radio melalui kanal YouTube dan juga Instagram, TikTok maupun juga yang lainnya, itu berarti melalui kanal-kanal digital. Nah, RRI yang dulunya kita dengar itu hanya melalui radio ini, sekarang dengarkan RRI bisa melalui HP-HP yang kalian pegang itu. Gitu. Kalau ini saya yakin asalnya kan beda-beda ini. Ada yang dari Ambon, ada yang dari dari Ternate, ada dari Jawa dan lain sebagainya. Kalau saya misalnya orang Surabaya, saya mau mendengarkan RRI Surabaya, di sini sudah bisa saya dengar. Ada aplikasinya kami itu RRI Digital. Di situ seluruh RRI Indonesia ini, bahkan 7 siaran internasional itu bisa kita dengarkan. Jadi kita di kampus sana, di kampus Unmus itu bisa kita dengar. Dulu kita hanya bisa mendengarkan melalui gini, kita putar radio analog kayak gini baru kita bisa dengar radio. Tapi sekarang seiring dengan perkembangan digital, jadi radio-radio itu juga bisa kita dengar melalui HP-HP yang kita pegang ini. Nah, ini salah satu ruangan yang kita gunakan untuk produksi ya, konten-konten siarannya RRI. Prosesnya semacam ini. Ruangan ini hanya digunakan ketika ada kegiatan dialog, ada kegiatan podcast. Narasumbernya 4 kan, narasumbernya 1 kan. Oke teman-teman, setelah dari ruangan studio, kini kami beralih ke ruang redaksi berita, yaitu tempat di mana para jurnalis dan juga redaktur menyusun, menyunting, serta memverifikasi materi sebelum dipublikasikan. Nah, ruangan ini menjadi pusat pengolahan informasi agar berita yang disiarkan itu akurat dan sesuai kaidah jurnalistik. Makanya kalau ingin mau tahu kejelasannya tentang informasi itu, cari informasi itu kepada media-media yang terverifikasi. Kalau diberitakan sama misalnya Kompas, sama TVRI, sama RRI, saya pikir kan lembaga-lembaga ini lembaga yang mungkin bapak mamamu belum lahir dia sudah ada, begitu loh. Jadi untuk meragukan lembaga-lembaga ini kan tidak ini. Artinya
Kalau media itu terverifikasi, media itu punya badan hukum, berarti media itu dia bisa bertanggung jawab terhadap seluruh produk yang dia keluarkan. Paham ini ya? Nah, saya cuma bisa menekankan kepada adik-adik semua, jangan mudah percaya dengan informasi melalui media sosial. Contoh, ada foto baru kita tahu juga nih, sekarang ada AI yang bisa meniru wajah, bisa meniru suara, ya kan? Bahkan mimik ketika kita nangis, ketika kita berbicara, ini sudah sempurna, kan begitu. Makanya salah satu prosedur jurnalistik itu adalah check and cross check. Kalau orang bilang kamu mencuri, tahu dari dia, tapi setidaknya saya harus klarifikasi ke kamu. Sana bilang kamu curi, benar nggak? Gitu. Nah, ternyata tidak. Berarti itu bisa jadi tendensi yang ini karena tidak suka kamu, dia beritakan kamu. Kan gitu. Jadi seluruh produk jurnalis itu harus melalui ruang editing itu. Kalau reporter sudah memproduksi, terus dia sudah membuat berita, dia mau produksi, dia mau baca. Nah, dia baca di sini nih. Setelah dia baca, masukin insert suara narasumbernya. Nah, setelah dia, sebentar ya, saya buka ini sampai jadi contoh. Ruang editing ini kita bisa sebut ruang mix sebelum paket berita itu nanti disiarkan di Pro 1 atau Pro 2 atau penyiar. Jadi ini ruangan terakhir ketika semua berita diproduksi. Jadi nanti kalau produksi sini nanti disiarkan, coba itu. Nggak sengaja. Ya, kamu. Oke teman-teman, setelah kami menelusuri beberapa ruangan yang ada di RRI Merauke, kunjungan kali ini diakhiri dengan ruang produksi berita, yaitu tempat materi berita yang telah disusun oleh tim redaksi itu diproses lebih lanjut menjadi konten siap siar. Setelah proses produksi selesai, materi berita tersebut kemudian diserahkan ke ruang Pro 1 dan Pro 2 untuk kemudian disiarkan kepada masyarakat luas. Salah satu bentuk produksi. Halo teman-teman, kita dari mana nih teman-teman? Akhirnya. Nah, ini bisa kita kasih dekatkan dan lain sebagainya. Halo teman-teman, kita dari mana nih teman-teman? Ya. Coba kita coba gini. Mbaknya baca ini, yang bawah ini. Berta mau Pak. Berta, ya silakan Berta. Kerjasama Pemprov Papua Selatan dan PLN Persero dalam pemerataan akses listrik menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Robert Romsaur, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua. Ini bukan mahasiswa ini penyiarnya kita ini. Nah, ini hasil dari suaranya beliau ya. Dan PLN Persero dalam pemerataan akses listrik menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Robert Romsaur, General Manager sama Pemprov Papua. Yang dilakukan reporter itu di mix di sini. Setelah ini modelnya model kayak gini tadi. Jadi memang biasanya ada banyak kesalahan. Ya, kesalahan itu nanti bisa diedit di sini karena memakai ini. Nah, misalnya kamu pada saat baca itu ada batuk atau pengucapan salah-salah tadi, gitulah. Makanya naskahnya harus dibawa dan lihat. Yang paling kita waspadai misalnya kita mengungkapkan data itu misalnya jumlah itu tidak boleh salah, begitu. Karena misalnya jumlah contoh misalnya jumlah pasien rumah sakit
19 tapi kamu sebut 9 gitu, 9. Itu kan fatal itu. Tidak bisa kita ini. Jadi menyebut yang harus hati-hati adalah data akurat, misalnya jumlah, terus data-data perakiraan dari BMKG, data-data statistik itu harus benar, menyebutnya harus benar. Yang perlu diperhatikan juga ketika membaca artikulasi, ngerti paham ya, artikulasi dengan nyata gitu, tidak dengan apa ini dibilang gitu, tidak jelas ya gitu. Pengaruh bahasa daerah itu namanya dialek. Kalau dialek itu tidak masalah, tapi pengucapan itu harus artikulasinya harus jelas. Gitu ya. Orang Jawa biasanya ngomong dari kemarin, itu bedoknya itu berarti itu pengaruh bahasa daerah, itu tidak masalah. Begitu. Kalau saudara-saudara kita dari NTT juga punya dialek daerah, itu pengaruh bahasa daerah. Tapi ketika pengucapan artikulasi yang jelas itu tidak masalah. Gitu ya. Nah, ini produksi yang dilakukan berproses apa itu tegelnya pecah ini baru diekspor ke ruangan studio sana, lalu baru diputar, disiarkan. Nah, kalau berita RRI itu di pukul 6 pagi dengan di pukul 3 sore. Kalau berita kita relay itu setiap jam dari Pro 3 Jakarta. Nah, jadi tadi produk dari jurnalis itu teman-teman pergi dulu meliput di lapangan. Habis meliput di lapangan dia ketik berita kayak tadi Yusman Hussein tadi. Setelah dari situ dia ke ruangan sini untuk dia memixing seluruh produk dia ini. Dari sini baru diekspor ke studio. Di studio baru kakak-kakak kelas kalian atau senior kalian dari sastra Inggris tahun kemarin kalau tidak salah, sampai series ini agenda setting harian. Agenda setting itu maksudnya begini, ada isu nih, isu apa nih? Oh, tentang pertanian, tentang sekolah rakyat, tentang misalnya kenaikan harga. Namamu siapa? Berta, tugasmu berarti mencari berita tentang kenaikan harga. Berta ini dia sudah tahu nih, saya harus kemana ini. Kamu tanya dulu pedagang, kamu tanya misalnya kepada distributor, kamu tanya kepada masyarakat, dampak daripada kenaikan harga ini terhadap masyarakat itu gimana, gitu loh. Yang tadinya ibu-ibu belanja 10.000 itu bisa dapat lengkap sayur mayur dan lain sebagainya, ternyata 10.000 cuma dapat tahu saja. Informasi yang ada di sampaikan dan apa yang sudah selama ini hanya mendengar aja mungkin ya, bahwa pengoperasian siaran di mana jalannya mulai dari awal sampai ke finishnya sekarang. Mungkin itu saja. Halo Pak. Terima kasih banyak ya sudah berkunjung ke Terima kasih Pak. mau foto ya? Mungkin dari kapan ada ibu? Kita coba geser dulu ini ya, geser ini kita foto ya. Ada apa di depan ada sih Pak? Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.